AA, PhD, SR, IB. Selaku Rektor Cyber University. Company aset lebih dari 300 triliun. Kembali menyerahkan kami mempersilakan kepada yang terhormat Ibu Hajar Sarah Radiana SSN MM sebagai Board and CEO Economic Review. Ya, dan tentunya didampingi oleh yang terhormat Bapak Nyala Bijaksana. Bapak mau speech? Ya, baik. Ini tentunya bank perusahaan publik atau TBK, Bank BJB. Terima kasih. Ini kalau boleh dapat contekannya, ini nilainya tertinggi, Pak. Nah, kita berikan aplaus Bank BJB TBK. Meskipun selisih 0,4 dengan Bank CIMB Niaga TBK. Mana Bank CIMB Niaga TBK? Belum hadir. Nah, itu terima kasih. Meskipun selisih 0,4 tapi tetap harus ada perbedaan ya, Pak ya. Karena kita menilainya nggak pakai ChatGPT, jadi tentu harus ada perbedaan. Dan selanjutnya Bank Mayapada Internasional, Bank Ganesha TBK. Terima kasih sudah hadir Bapak. Bank Ina Perdana. Ya, terima kasih Ibu. Dan Bank Multi Arta Sentosa. Terima kasih Bapak. Ini kelompok Bank TBK. Kemudian dilanjutkan dengan Bank BPD, Bank Sumut. Terima kasih Ibu sudah hadir. Dan ada Bank BPD Bali dan Bank Kaltim Kaltara, Kaltim Tara ya Bapak ya, Bapak Ibu. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan Bank Sulutgo, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya tidak menyebutkan mendorong ekonomi digital, ya, terutama nanti di target kita di Indonesia Emas. Dan penjurian kali ini saya dibantu oleh 3 juri ya, yang memberikan scoring terhadap beberapa kriteria yang sudah ditentukan, yang akhirnya final dari penilaian Bapak Ibu sekalian ditentukan dalam rapat pleno juri. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan nilainya dari mana, kami berempat yang menilai, bukan saya sendiri ya, jangan disalahkan saya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebagai Ketua Dewan Juri, kami ingin menekankan bahwa inovasi digital saat ini memberikan banyak peluang kepada kita, tapi juga tantangannya pun sangat luar biasa. Dan dengan teknologi digital saat ini, kita harap bisa mendukung keberlanjutan atau sustainability dan juga menciptakan sistem keuangan digital yang inklusif. Sangat penting di sini ekonomi inklusif, sehingga pada kesempatan ini juga kami mengundang keynote speaker yang berasal dari dunia fintech yang mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar sudah beberapa bulan yang lalu sangat kencang sekali, dan perbankan pun juga menjadi salah satu target mereka. Jadi ini kita harus melindungi, terutama bagaimana Bapak Ibu sekalian melindungi data pribadi dari para klien dan nasabah Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah insider threats. Di sini yang mungkin kita lengah ya, bahwa banyak serangan cyber itu bermula dari dalam perusahaan itu sendiri. Ya, kita mengenal istilah social engineering sebagai contoh. Nah, ini pemahaman terkait kepada cyber security ini harus diberikan kepada mungkin karyawan ataupun staf yang ada di dalam. Selain itu, legacy system vulnerabilities yang bermaksud bahwa Bapak Ibu sekalian masih menggunakan sistem yang lama, mungkin komputer atau proteksi sistem yang lama, di mana celah-celah kebocoran informasi bisa melalui perangkat-perangkat lama tersebut. Dan yang ketiga yang tidak bisa kita hindari adanya third party dependence, yang tergantungan kepada pihak ketiga pada pelayanan sistem software yang Bapak Ibu miliki. Ini juga merupakan ancaman di dalam cyber security di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ini sekilas mengenai perkembangan yang ada ya. Kalau kita melihat tren cyber security attack ini bukan hanya di Indonesia, di sisi dunia kita melihat peningkatan hampir 21% ya, terutama kalau kita lihat angkanya persentasenya 26 di bagian manufacturing, di finance dan insurance, di mana di perusahaan Bapak Ibu sekalian mengalami sekitar 18% peningkatan dari sisi serangan cyber. Kemudian 15% di profesional, bisnis dan consumer services. Jadi ini merupakan ancaman yang memang serius buat semua negara. Kalau kita melihat di negara kita sendiri di tahun 2003 aja,
indikasi serangan yang ada di dalam sistem yang ada di Indonesia itu ada potensialnya ada sekitar 403 juta potensi serangan. Ya. Kemudian serangan yang benaran terhadap sistem yang ada di website yaitu sampai 189. Dan ini ada data dari BSSN yang sebenarnya data ini belum 100% sudah terekspos. Atau kata angka ini bisa lebih besar karena ini berdasarkan laporan-laporan yang ada saat ini. Terakhir ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja di sisi IT untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tetap menggunakan teknologi-teknologi yang maju saat ini. Tantangannya pasti juga ada dalam implementasi bahwa harus adanya peningkatan dari sumber SDM ya. Dari learning and development di sisi SDM terus ditingkatkan dan juga akhirnya perlu sebenarnya juga kita buka akses to resources. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin mempunyai akses terhadap informasi, terhadap kerjaan-kerjaan sebelumnya ataupun pengalaman sebelumnya ini kalau dibuka disampaikan kepada semua pegawai yang ada akan meningkatkan awareness terhadap sistem security di Bapak Ibu sekalian. Kemudian akhirnya ini slide saya yang terakhir, saya rasa Bapak Ibu sekalian terus bisa meningkatkan sistem IT di Bapak Ibu sekalian. Ya harapkan ini juga menjadi bahan pertimbangan nantinya untuk pelaksanaan tahun ke depan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan bahwa sudah barang tentu kita harus meningkatkan kemampuan infrastruktur. Kedua adalah melindungi data, melindungi sistem yang Bapak Ibu miliki di perusahaan adalah satu keharusan. Itu meningkatkan cyber security. Kemudian mengoptimize data management karena knowledge akan muncul di data yang Bapak Ibu miliki, itu harus dimaksimalkan. Kemudian membangun SDM terkait dengan IT itu merupakan. Terima kasih dan selamat. Baik, tentunya masih seputar paparan Innovation, Secure and Agile Transformations. Bapak dan Ibu, kita saksikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu Bapak semuanya. Jika hormati Ibu Haja Insinyur Nana Irlisa selaku CEO maupun founder Economic Review, dan tentunya beliau ini luar biasa sekali. Founder banyak sekali organisasi-organisasi khususnya kepemimpinan, baik itu global leader maupun women leader dan lain sebagainya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Hajah Nana Irlisa. Yang saya hormati